Halo semuanya, kembali lagi bersama kami berdua, Audrey dan Renaldi di English Lesson 101. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membedakan tenses yang sering digunakan dalam bahasa Inggris, mulai dari past, present, sampai future. Jadi yang mau tahu, tonton terus ya. Kalian semua pasti udah tahu dan pernah dengar 3 tenses ini di bahasa Inggris, yaitu ada present tenses, past tenses, dan future tenses. Tapi kalian tahu nggak bagaimana dan kapan kita menggunakan present, past, dan future? Yuk kita bahas satu-satu supaya kalian makin ngerti. Yang pertama ada present simple tense. Untuk kalimat positif, formulanya yaitu subjek ditambah verb 1 atau kata kerja, kemudian ditambah s atau is dilihat dari subjeknya, apakah subjeknya itu he, she, atau it. Kemudian ditambahkan objek di belakangnya. Untuk kalimat negatif, kita perlu menambahkan do not atau does not sebelum kata kerjanya. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, kita perlu menambahkan kata do atau does sebelum kata subjeknya. Lalu, kapan kita dapat menggunakan present simple tense? Present simple tense dapat digunakan apabila terdapat kata always, often, usually, rarely, sometimes, every, once a, dan seldom. Present simple tense juga dapat digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau sebuah kebiasaan. Contoh present simple tense dapat dilihat sebagai berikut. Hello, I'm Martha. I work at ABC Company. I always go to work by bus. Di sini, Martha menggunakan present simple tense karena di situ terdapat kata always dan bekerja merupakan kebiasaan Martha. Yang kedua ada present continuous tense. Formulanya kurang lebih sama dengan present simple tense. Hanya present continuous tense, verb satunya itu diganti menjadi verb ing dan ditambahkan to be sebelum kata verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita perlu menambahkan kata not setelah to be. Untuk kalimat interrogatif, to be dapat diletakkan sebelum kata subjek. Present continuous tense dapat digunakan apabila terdapat kata now, right now, at the moment, dan adanya kata perintah seperti listen dan look. Dan juga dapat digunakan untuk kegiatan yang dilakukan pada saat sedang dibicarakan. Contoh dari present continuous tense dapat kita lihat sebagai berikut. Jane is playing with her brother right now. Di sini kita menggunakan present continuous tense karena terdapat kata right now dan kegiatan Jane berlangsung pada saat dibicarakan. Yang ketiga yaitu simple past tense. Simple past tense memiliki formula yang hampir sama dengan present simple tense. Bedanya, kata kerja di sini kita menggunakan verb to yang menandakan kata kerja yang dilakukan pada masa lampau. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif, kita menggunakan verb one, karena sebelumnya kita sudah menambahkan kata did not atau did. Lalu, bagaimana cara kita membedakan kapan kita menggunakan simple past dan kapan kita menggunakan simple present? Caranya yaitu kalau simple past terdapat kata this morning, just now, yesterday, ago, last, dan in. Dan dipakai untuk suatu kegiatan yang dilakukan sudah terjadi dan sudah selesai di masa lalu. Contoh dari simple past tense dapat dilihat sebagai berikut. James mengatakan bahwa we went to the park yesterday. James menggunakan simple past tense karena James dan Brian sudah pergi ke taman kemarin atau kejadiannya sudah selesai kemarin. Nah, untuk selanjutnya adalah future tense. Future tense merupakan suatu tindakan yang terjadi di masa depan ataupun belum terjadi ataupun rencana untuk masa depan. Nah, biasanya nih di kalimat future tense itu ada kata tomorrow, soon, dan next. Nah, di bawah ini ada rumus yang harus selalu kita hafal untuk mengerjakan future tense. Yang pertama, untuk kalimat positif pasti menggunakan verb one tapi ditambah will. Bedanya dengan yang negatif adalah ditambah will not, tetap menggunakan verb one. Untuk pertanyaan, will-nya dipindahkan ke depan. Nah, untuk contohnya, untuk yang positif, I will buy a new car next month. Will dan buy. Yang buy merupakan verb 1 dan will harus ada pada future tense. Selanjutnya untuk kata negatif. Ada kata want. Untuk kata pertanyaan ada will di depan. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada present perfect tense. Suatu tindakan yang terjadi di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, kapan sih jadi perfect tense itu dipakai? Dia tuh dipakai kalau ada di kalimatnya kata for, since, recently,
lately, already, or yet. Nah, di bawah ini ada beberapa rumus yang harus kita hafalkan. Yang pertama, untuk kalimat positif harus verb 3 dan juga has atau have. Nah, untuk negatif seperti biasa ditambahkan not di bagian has atau have-nya, tetap verb 3. Nah, untuk kalimat pertanyaan seperti sebelumnya di future tense will berada di depan, ini juga sama. Has dan have-nya berada di depan untuk menjadi kalimat tanya. Contohnya, she has cleaned. Cleaned merupakan verb 3 dan menggunakan has karena she merupakan satu. Kalau misalnya lebih dari satu baru menggunakan have. Selanjutnya adalah she hasn't washed the car. Hasn't dan was merupakan penanda bahwa kalimat tersebut negatif. Yang terakhir adalah have-nya di depan, makanya kalimat itu merupakan kalimat tanya. Nah, sekarang past continuous tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya adalah was were ditambah present participle, yaitu verb 1 ditambah ing. Contohnya gimana? Contohnya, I was waiting. Itu merupakan penanda bahwa dia itu past continuous tense. Kemudian, I was wondering. Was wondering. Terakhir, Dave and Jaina were practicing taekwondo. Nah, di sini were dan practicing merupakan bagian dari past continuous tense. Seperti yang dapat kita lihat di sini, bahwa kalimat ini merujuk pada sesuatu yang kita ceritakan tapi ada di waktu lampau. Maka dari itu kita akan menggunakan past continuous tense saat kejadian seperti ini. Kemudian ada future simple tense, merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan. Jadi kayak ini digunakan pada saat kita mau menceritakan, misalnya bulan ini nanti bulan Desember misalnya saya mau pergi holiday bersama keluarga saya kemana. Itu menggunakan future simple tense. Itu contohnya. Nah, rumusnya apa sih? Rumusnya untuk kalimat positif itu menggunakan will, tapi juga bisa menggunakan be. Itu tergantung dari kalimat yang kita ingin gunakan. Kemudian untuk kalimat negatif, she will not, itu merupakan bagian dari future simple tense dan juga menggunakan be. Tapi bedanya be-nya ditambah not. Sama seperti sebelumnya, jika kalimat itu negatif selalu ditambahkan not. Untuk kata tanya menggunakan will di depan. Seperti biasanya untuk kata tanya pasti kata penghubung di tengah dipindahkan ke depan. Nah, contohnya gimana sih? He will win untuk kalimat positifnya, atau they are going to come. Kemudian untuk kalimat negatifnya, he won't win dan they aren't going to come. Penggunaan aren't dan going merupakan bagian dari future simple tense. Kemudian will he win, penggunaan kata hubung dipindahkan ke depan. Kemudian are they going to come, be dipindahkan ke depan. Kenapa pakai are? Karena ada kata they, makanya menggunakan are. Sekian English Lesson 101 kali ini. Semoga setelah teman-teman menonton video ini, kalian bisa lebih mengerti mengenai variasi tenses dalam bahasa Inggris dan kapan digunakannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Bye!